Hey guys, aku Yemi Mahutapaya dan thank you so much udah gabung di Obrolan Malam bersama Revivo. Pastinya kita akan ngobrolin hal-hal yang membangun dan juga menguatkan. So, enjoy and God bless you. Yay, welcome to Obral with me Mima. Dan hari ini aku gak sendiri, udah ada Marshall Blessing. Halo. Shal, gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan sehat. Ya Mima, apa kabar? Sehat dong. Kayaknya makin gemuk sih aku. Karena pandemi di rumah aja makan terus, jadinya bobot semakin menambah. Tapi gak apa-apa, bahagia berarti ya. Iya. Kalau kamu gimana nih kesibukannya setelah pandemi? Apa kan sekarang udah mulai normal, udah mulai bawa firman onsite? Betul, jadi semenjak pandemi sudah mulai better, jadi aktivitas pun udah mulai kembali seperti sebelum pandemi. Jadi banyak undangan-undangan kembali untuk melayani secara onsite, tetapi secara online pun juga masih berjalan. Jadi seperti itu sih. Nah tadi kan sebelum kita take podcast, tadi aku sempat ngobrol-ngobrol. Terus aku sempat nanya nih, Shal, awalnya tuh Blessing tuh gimana sih? Sahabat Blessing awalnya mulainya kayak gimana bisa terbentuk? Nah kamu bisa cerita dikit gak? Karena mungkin banyak teman-teman Obral yang belum tahu. Iya, jadi dimulai sejak tanggal 18 Juni 2015. Jadi 7 tahun yang lalu. Ketika aku sedang ada di rumah, lalu adik-adikku bilang sama aku, kok bikin dong official line atau OA singkatannya. Waktu itu aku gak paham apa sih OA itu atau official account. Terus adikku bilang, ini seperti bikin grup kok. Kalau dulu kan di BBM bikinnya BBM group. Ya, ya ampun BBM. Jangan-jangan Friendster, zaman Friendster kamu juga punya Friendster? Punya dong. Ya ampun, terus MySpace juga ada? MySpace enggak. Oke. Jadi awalnya dari Line terus? Dari Line, akhirnya karena adik kasih ide seperti itu, akhirnya aku mulai cobalah bikin grup rohani di platform lain. Akhirnya ketika doa Tuhan kasih nama Blessing. Nah itulah kisah awal bagaimana Blessing itu dapat berdiri. Oke, sebelum kita lanjut ngomongin Blessing nih, aku pengen tahu deh, apakah Marshall yang masih kecil emang udah serohani ini? Apakah dari SD gitu kamu baca renungan tiap hari? Awal mulainya kamu rajin baca renungan tuh gimana ceritanya sih? Iya, pastinya kan setiap orang itu akan mengalami yang namanya suatu proses ya. Jadi nggak ada sesuatu terjadi secara instan. Begitu pula dengan kehidupan kerohanian kita. Jadi awalnya itu aku mulai mengenal Tuhan tuh sebenarnya ketika aku duduk di bangku sekolah. Jadi waktu aku duduk di bangku SD, di situ aku ada pelajaran agama. Nah waktu itu aku masuk ke kelas agama yang bukan Kristen. Baru sekali masuk, tapi aku ngerasa kurang damai. Kayak mungkin merasa kurang nyaman. Ini sekolah negeri ya? Sekolah swasta. Oh tapi ada pelajaran ada beberapa agama pelajaran agama lain. Akhirnya minggu depannya waktu kelas agama lagi, aku langsung pindah tuh kuculuk-kuculuk sendiri ke kelas agama Kristen. Pas aku masuk, aku ngerasa nyaman karena aku dengar guru agamanya tuh seperti storytelling. Jadi aku merasa nyaman, damai, dan akhirnya aku terus-menerus mengikuti kelas agama Kristen. Jadi awal aku menjadi seorang pengikut Kristus tuh seperti itu. Nah ditambah lagi ketika aku mulai bertambah dewasa, adikku tuh punya temen. Lalu temennya ajak adikku untuk pergi ke suatu komsel anak. Namanya Jumat Gembira atau disingkat Jugem. Juga, oh bukan dugem tapi jugem ya, bukan. Lucu ya. terus. Karena diadakan setiap hari Jumat. Akhirnya aku datang masih pakai baju sekolah, aku inget banget ke sana. Dan ternyata di komsel anak itu aku semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mulai diajarkan untuk berdoa, mulai diajarkan untuk juga rutin di dalam membaca firman Tuhan. Nah, itu kisah awalnya. Jadi dari kecil suka baca renungan, akhirnya bangun hubungan sama Tuhan sampai akhirnya kamu inisiatif buat sahabat Blessing. Betul, karena waktu aku kecil itu aku ada satu kisah yang berkesan di mana aku diajarkan untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Kitab apa yang dibaca? Kitab Amsal. Kenapa kitab Amsal? Karena kitab Amsal terdiri dari 31 pasal yang sesuai dengan tanggalan yang ada di kalender. Misalnya hari ini tanggal 7 aku baca Amsal pasal 7. Besok tanggal 8 aku baca Amsal pasal 8. Dan itulah salah satu langkah kecil yang aku lakukan sejak aku duduk di bangku SD sampai saat ini, sehingga aku bisa belajar untuk menjadi pribadi yang konsisten. Yes, nah soal konsisten nih, menarik. Jadi kan akhirnya kamu buat sahabat Blessing, benar kan? Dan kamu upload tiap hari. Nah gimana tuh bisa menjaga konsistensi itu? Karena aku pun aja ya, ini kan sebenarnya jatuhnya kayak content creator ya, tapi aku sampai hari ini kadang-kadang masih suka bolong-bolong nggak tiap hari buat konten. Nah kamu gimana bisa konsisten tiap hari buat konten di social media kamu? Iya, pastinya kita mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Nah setelah kita melakukan apa yang dapat kita lakukan, kita mulai lakukan semacam scheduling. Buat sistem, kita buat jadwal misalnya setiap hari satu posting. Kalau aku tuh bagaimana? Aku udah targetkan, satu hari 3 posting, satu hari 3 posting. Makanya kalau kita lihat di konten Instagram itu tengahnya pasti beda sendiri kontennya. Karena
kiri dan kanan itu quotes pagi dan malam. Oke. Nah, sedangkan yang di tengah itu konten variatif. Misalnya aku bikin blessing on video TikTok seperti itu, atau aku posting blessing prayer seperti itu. Jadi intinya kita coba mulai tentukan mungkin hari tertentu, setiap hari apa aku akan posting. Nah, dari situ dulu, mungkin seminggu sekali, itu aja cukup. Nanti setelah kita udah bisa konsisten dengan skala yang lebih kecil, kita bisa tingkatkan. Oh, seminggu aku mau 2 kali, seminggu aku mau 3 kali. Nah, kadang tuh banyak anak-anak muda mau sesuatu langsung besar. Betul. Maunya langsung banyak. Tapi endurance-nya, tahannya tuh nanti nggak akan kuat. Jadi harus dimulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan itu. Nah, menarik banget nih. Tadi kan kamu bilang banyak anak muda yang pengennya langsung besar gitu. Nah, kan Sahabat Blessing awalnya nggak mungkin followernya langsung sebanyak sekarang. Itu gimana prosesnya akhirnya bisa punya follower sebanyak sekarang dan bisa konsisten tiap hari? Apakah cuma kamu doang yang buat kontennya atau ada adik-adik kamu atau gimana? Iya, jadi awalnya ya pasti nggak langsung banyak ya, nggak ratusan ribu followernya, dimulai dari angka 1. Nah, itu gimana cara bisa Tuhan percayakan adanya follower? Sebenarnya nggak pasang iklan sih, cuman yang kita lakukan adalah berdoa setiap hari. Kita berdoa supaya melalui platform Blessing banyak orang bisa diberkati dengan setiap postingan yang diberikan. Nah, selain kita berdoa, kita juga harus menyertai dengan sebuah tindakan nyata. Betul. Apa yang aku lakukan nih? Aku mulai mengajak teman-teman yang ada di platform lainku. Aku mulai chat mereka one on one. Halo, shalom, selamat pagi. Ini ada Rohani Kristen. Kamu suka banget ya kayak personal message orang, mereka. Karena aku percaya bahwa ketika kita memberikan pesan secara personal itu berbeda dibandingkan kita memberikan pesan secara ngeblas gitu atau secara broadcast atau melalui grup, itu beda.